Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, welcome back to Hello Podcast. Teman-teman, kali ini bareng aku Fufu Alfirdaus atau nama aslinya Darajatul Marfuani. Udah sama-sama hadir di depan kita semua narasumber yang hebat. Kak Ulin, sapa dulu dong Kak Ulin untuk penontonnya. Halo teman-teman. Kak Ulin ini salah satu orang yang cukup inspiratif buat kita semua teman-teman, karena tentunya Kak Ulin sendiri ini punya pengalaman yang lumayan dan aku ngomong apa sih, cukup menjadi inspirasi bagi semua orang. Banyak orang yang tentunya bakal terinspirasi dari Mas Ulin ini. Amin. Kalau dilihat dari CV-nya nih ya, Mas Ulin ini salah satu videografer dan juga fotografer. Wah, ini kayaknya udah kelas pro nih ya Mas Ulin ya. Masih belajar. Mas Ulin ngobrol-ngobrol soal videografer dan fotografer. Boleh dong kasih tips buat teman-teman semua terkait videografer dan fotografer. Gimana caranya biar jadi videografer dan fotografer yang dibilang cukup handal dan atau cukup baik gitu? Banyakin megang kameranya sih, karena kalau jarang megang kamera nanti bakal gak terasa. Jadi semakin kita sering make kameranya, maka semakin skill kita terasa juga. Oh gitu, jadi lebih sering berlatih ya Mas Ulin. Mas Ulin sendiri ini udah menjalani profesi sebagai videografer dan fotografer dari kapan nih? Sebenarnya udah dari SMP ya. Cuman kan dari SMP Ya SMP, cuman SMP kan cuman iseng-iseng aja. Terus apa namanya? Baru ada pemasukan dari ini itu SMA kelas berapa ya, lupa aku. Kayak SMA kelas 3 deh. Keren dong. Ya. Berarti yang awalnya coba-coba jadi ketagihan gitu? Bukan ketagihan, ya namanya juga rezeki ya. Iya sih, benar banget. Siapa sih yang gas terus aja, benar. Mau lagi, terasa terus, dapat relasi banyak dan akhirnya sampai sekarang. Iya. Mas Ulin, aku mau ngomong apa ya? Boleh. Ini aku udah mulai deg-degan nih ya. Aduh, soalnya kayak insecure gitu loh. Ini tuh bintang tamunya aduh kelas banget. Bisa aja. Iya, bisa dong. Mas Ulin, apa sih yang menjadikan Mas Ulin pengen gitu jadi videografer atau fotografer? Apa sebelumnya ada keluarga gitu yang di bidang ini juga gitu? Enggak ada sih. Enggak ada, baru aku aja kok. Wih, pencetus dong. Pencetus boleh dibilang, iya. Tapi kayaknya sih dari dulu itu kalau nggak bapak, kalau nggak ibu tuh suka motret. Cuman motretnya itu pakai kamera-kamera yang kayak motret yang biasa motret aja gitu. Ya, motret dokumentasi keluarga. Nah, tapi cuma pakai kamera HP aja. Dulu mah nggak ada HP kan. Pakai apa dong? Dulu itu kamera pocket yang pakai klise, yang pakai iya aku tahu itu. Roll film. Oh, aku tahu. Yang dicuci itu kan? Iya. Nah, itu habis dicuci baru. Sumpah legend banget gak sih? Ya. Tapi keren abis. Mas Ulin, boleh. Aku mau ngomong apa lagi ya, aduh. Mas Ulin ini kalau dilihat dari pengalaman juga ya, banyak banget gitu loh, kayak relasi di mana-mana itu pasti semua Mas Ulin kenal gitu. Alhamdulillah. Itu gimana sih biar kita tuh mendapatkan banyak relasi gitu? Kan kayak zaman sekarang kan relasi itu penting ya Mas Ulin. Betul. Itu gimana dong tipsnya? Apalagi untuk orang-orang yang introvert gitu kan. Kayak susah bergaul gak sih sama orang gitu? Min ketemu min kan plus ya. Iya. Nah, orang introvert ketemu introvert ya jadinya klop gitu loh. Jadi kalau mau tahu rumusnya ya kayak gitu, cuman baik lagi kebutuhannya apa. Ketika tahu kebutuhannya apa, misalkan nih misalkan aku bukan fotografer atau videografer. Aku berarti misalkan bukan tukang ikan sih, orang yang suka nernak ikan. Iya. Yang tak deketin ya orang yang punya pakan ikan, orang yang bisa bikin kolam, atau enggak orang-orang yang bisa ngerawat ikannya. Jadi di situ tergantung tujuannya. Tapi
jangan sampai kita membatasi relasi, karena membatasi relasi juga nggak baik. Oh iya benar Karena benar nanti benar. pasti dibutuhkan relasi tersebut di kedepannya. Iya berarti kita kayak nggak boleh ngeremehin juga ya. Ya nggak boleh terlalu picky juga buat milih Temen. temen sama relasi juga. Ya, jadi harus apa namanya? Klub kemana aja gitu yang kayak Kalau netral aja. kalau netral kan kita ini ya pasif ya, ngapa-ngapain ya. Iya ya. Kalau kalau misalkan kita, intinya jangan kita membatasi aja sih, jangan sampai kita aku nggak mau sama ini ya, nggak mau sama ini mah Nggak boleh juga ya pemilih ya. nggak boleh, Mm-mm, nggak boleh nggak terlalu baik. picky lah. Tuh nggak baik ya teman-teman, jangan jadi teman yang pemilih ya. Semua temenin dong, jangan cuma Boleh. 1 atau 2 orang aja. Bener. Semua kita rangkul bareng-bareng, betul banget. Mas Ulin, ngomong-ngomong soal pengalaman, Mas Ulin juga pernah ya jadi salah satu juri di ajang nasional, benar? Betul. Nah itu juri apa tuh kalau boleh tahu? Itu parkour tuh. Parkour itu olahraga ya masuknya? Iya, olahraga. Salah satu, kalau aku bilang cabur belum resmi, cuman kalau sebuah olahraga boleh lah. Oh, berarti itu masih minim dong yang tertarik di parkour gitu? Atau udah banyak komunitasnya? Kalau untuk parkour sendiri udah banyak ya, hampir di seluruh Indonesia, seluruh negara malah. Tapi di dalam parkour sendiri itu sebenarnya nggak ada kompetisi. Cuman makin kesini makin banyak variasi, jadi biar teman-teman nggak cepet bosen gitu loh. Jadi yang udah lama nih latihan parkournya bisa diikutin kompetisi supaya nggak begitu aja progresnya, jadi ada progresnya. Tuh. Paham. Nah, terus apa nih dong? Apa yang menjadikan Mas Ulin termotivasi untuk terjun di parkour? Sedangkan kan parkour sendiri itu masih yang minoritas gitu, atau yang belum diresmikan, cabang olahraga belum resmi gitu kan? Ya, Cuma boleh komunitasnya ada di mana-mana. Dan biasanya kan parkour ini juga olahraga yang tadi aku bilang gitu minoritas, karena kan kebanyakan olahraga itu kayak sepak bola gitu, Mayoritas, badminton kayak banyak ya? kayak yang jelas-jelas aja gitu. Ya, Sedangkan ya. kayak parkour setahu aku ya cuma yang loncat-loncat aja. Ah. Apa awal motivasi Mas Ulin mau terjun dan mau gabung di komunitas parkour sendiri? Kalau bisa dibilang parkour sendiri itu melatih seluruh tubuh ya. Melatih seluruh tubuh. Jadi yang gerak itu nggak cuman kaki, nggak cuman tangan, Semuanya. semua. Jadi kayak perut, terus pergelangan tangan, jari kaki pun juga gerak. Jadi semuanya di anggota di tubuh kita itu digunakan gitu. Jadi nggak ada yang sampai miss. Tapi ngeri gak sih, kira-kira ada resiko gak? Kayak loncat-loncat kayak gitu, resiko kayak entah bagian tubuh kita patah atau cedera atau gimana gitu? Ya pastilah, pasti. Ada ketakutan dan serem juga. Dan itu biasanya penyebabnya apa? Penyebab kayak terjadinya Cedera. Gitu? Yang jelas kita belum bisa menerima sesuatu itu ke tubuh kita. Misalkan nih fisik kita itu baru bisa bukan terjun sih, lompat dari lantai 1 ke bawah. Tapi kita udah maksain dari lantai 2 ke bawah. Padahal tubuh kita belum mampu. Jadi terlalu maksain nggak baik juga ya? Terlalu maksain juga nggak baik. Iya. Dan sebenarnya parkour tidak mengajarkan untuk memaksakan diri. Tapi memaksakan progres latihannya itu boleh, tapi nggak boleh memaksakan dirinya. Kalau belum siap ya jangan, bahaya juga nanti. Kalau semisal niatnya cuma untuk gaya-gaya doang gimana tuh? Bukan yang benar-benar terjun ke parkour itu yang buat olahraga gitu, buat tubuh, buat kesehatan tubuh enggak, tapi yang kayak buat gaya-gaya aja tuh gimana? It's okay sih, nggak apa-apa menurutku, karena balik lagi ke dirinya masing-masing. Ketika kita latihan parkour tujuannya apa? Kalau emang tujuannya buat lifestyle, oke. Terus kalau buat sosial, jangan salah, di parkour sosialnya juga main. Kita juga bisa dapat relasi tuh. Di parkour juga banyak. Di parkour orangnya random, banyak banget, nggak cuma anak-anak parkour. Di situ ada satpam juga, iya. Pengusaha juga. Berarti iya. macam profesi tergabung gitu ya di Iya. parkour. Wah, keren. Kalau sepak bola belum tentu. Bener. Kalau sepak bola ya sepak bola doang ini. Berarti ini kayak parkour tuh dijadikan hobi sampingan gak sih Ya, buat mereka hobi semua? sampingan yang mungkin bisa jadi
tempat mereka untuk kayak kenalan dengan orang-orang lain, kayak wah aku tahu-tahu punya kenalan seorang artis. Ada salah satu artis itu anak parkour juga. Tuh. Berarti relasi bisa dicari dari lewat mana aja ya. Lewat mana aja. Benar-benar. Tergantung kitanya bisa memanfaatkan atau enggak. Benar banget. Lanjut nih Mas Ulin. Boleh. Ini ngomong-ngomong soal pengalaman, pokoknya Mas Ulin itu udah gak diraguin ya, banyak banget loh pengalamannya, dari videografer, fotografer, atau aku juga bisa bilang atlet juga. Boleh. Bisa atlet, juga ya, tapi atlet lokal Jombang. Atau udah, tapi kayaknya jam terbangnya udah tinggi sih. Nasional sih. Mantep banget. Nasional. Sayangnya kalau semisal parkour udah diresmikan, mungkin Mas Ulin udah tingkat nasional kali ya. Mungkin. Bisa dibilang. Amin ya. Nih, semoga kedepannya nih pemerintah nonton podcast ini ya. Tapi kalau untuk diresmikan juga akan berdampak juga, dan nanti obrolannya bakal panjang sih. Oh iya sih benar. Tapi semoga aja pemerintah dengar nih, ya, dengar keluhan kita, biar parkour jadi olahraga yang diresmikan. Seenggaknya didukung lah. Walaupun benar. diresmikan, seenggaknya didukung gitu. Karena dukungan penting ya. Betul. Lanjut Mas Ulin. Boleh, silakan. Ini ngomong-ngomong lagi ya. Mas Ulin ini aku kata inspiratif karena benar-benar terinspirasi gitu loh aku loh. Atau banyak orang yang mungkin terinspirasi juga ke Mas Ulin gitu. Kalau boleh tahu, ini maaf ya Mas Ulin. Boleh. Apa sih yang menjadikan Mas Ulin kuat, tangguh gitu kan? Waduh. Kan karena sebagian orang tahu, beberapa orang tahu kan Mas Ulin hidup cuma berdua aja kan sama adik, karena ibu kan sama bapak. Udah nggak ada. Itu apa sih yang kunci gitu kan? Ada ya? Ada. Orang yang kayak udahlah gitu dah pokoknya. Kayak udah nggak semangat atau apa, tapi aku lihat sendiri di Mas Ulin tuh kayak terus banget gitu, kayak semangat, tangguh gitu, tegar. Jarang loh orang yang kayak bisa sama Mas Ulin. Kayak satu masalah aja nih, kadang orang yang kayak satu masalah kecil itu kayak stresnya tuh udah kayak stres banget gitu. Tapi Mas Ulin sendiri gitu, kalau kita lihat, aduh, harusnya kan kita belajar dari Mas Ulin kan. Itu apa yang menjadikan Mas Ulin sama adiknya tangguh gitu, sama tegar? Sebenarnya sih itu bukan cara ya, lebih ketabah aja sih sebenarnya. Lebih ketabah. Terus habis itu ketika kita sudah tahu konsekuensinya, maka kita harus jalani konsekuensinya kalau kayak gitu. Dan gimana pun caranya, semua yang sudah kita jalani di belakang, maka kedepannya harus ini lagi, harus dikencengin lagi, kayak tujuannya, targetnya, segala macem. Dan mau nggak mau, ketika itu terjadi, ya mau gimana lagi, nggak akan bisa kita putar balik gitu loh. Ya benar. Nah, misalkan nih, ketika masih ada orang tuanya, enak kita mau ngapa-ngapain gampang gitu. Mau makan tinggal makan, mau pokoknya minta kita nggak harus berjuang. Iya, kita nggak harus berjuang. Mau makan tinggal makan, terus mau minta apa dibeliin atau nggak langsung ada gitu lah ya. Apapun itu langsung ada. Jadi kita nggak ribet dulu deh. Nah, terus dulu juga sebenarnya aku anak pertama kan, sudah diajarin untuk sebenarnya tidak untuk minta yang aneh-aneh, mesti saya sudah diajari untuk tidak minta yang aneh-aneh dari kecil sebenarnya. Berarti udah diajarkan berjuang sejak dari kecil begitu? Iya. Sama mandiri mungkin ya? Aku diberi maksudnya aku minta sesuatu langsung ada, bener. Tapi ada prosesnya dulu. Ada prosesnya, entah itu prosesnya lama, entah aku harus ngapain dulu. Itu jelas ada, cuman aku nggak ngerasa aja kan dulu masih. Iya. Belum bisa mikir sampai situ kayak kan. Udah dibawa santai aja. Nggak tahu ternyata itu prosesnya seperti ini. Dan setelah ini terjadi, akhirnya tahu nih, aku harus ngelakuin ini dulu nih supaya dapat ini. Aku harus begini dulu nih supaya begini. Dan akhirnya didewasakanlah oleh waktu akhirnya. Gitu. Dan dipaksa untuk dewasa. Iya, benar banget. Sebenarnya belum. Tapi karena waktu dan ketetapan, jadi kita harus disuruh independen. Dituntut sih, bukan disuruh ya, dituntut independen sedari dini. Benar, kalau misalkan di perempuan ada istilah independent woman, ini kalau misalkan di cowok juga ada kali ya independent man, dan itu dinobatkan untuk Mas Ulin sendiri karena emang benar-benar inspiratif banget. Mas Ulin,
Pernah gak sejauh ini ngerasa patah atau kayak insecure sama hal apapun itu? Patah sok silakan. Iya, dan gimana cara Mas Ulin biar bangkit kembali gitu? Patah boleh sih, insecure juga boleh. Kapan sih manusia nggak patah sama insecure? Pasti sering ya. Dan tapi ketika kita patah dan insecure, jangan sering-sering. Kalau patah sama insecure-nya dalam seminggu 7 kali, maksudnya setiap hari iya. Setiap hari nih insecure sama patah terus, ya nggak lanjut hidupnya kan. Gitu aja terus, patah terus, insecure terus. Diforsir lah, misalkan patah sama, tapi nggak bisa dikontrol ya, patah sama insecure-nya nggak bisa dikontrol. Tahu-tahu dalam ya, aku kurun waktu sebulan deh. Dalam waktu sebulan di hari ke-20 misalkan udah patah, udah insecure, udah nangis sendiri. Iya. Itu boleh. Tapi cuma sebulan. Dibuat bulan depan. Pokoknya jangan terus-terusin gitu. Dan itu jangan lama-lama. Seharian patah sama insecure seharian bengep itu matanya. Gak boleh. Jadi harus dikontrol. Iya. Itu tadi teman-teman gak kisah sih, tips terus berbagi pengalaman dari Mas Ulin sendiri. Mas Ulin boleh dong sebelum penutup kasih motivasi buat teman-teman semua. Motivasi apa nih? Motivasi berjuang mungkin buat teman-teman yang berjuang dalam hal apapun itu, buat teman-teman yang lagi patah juga gitu. Boleh dong. Kata-kata hari ini nih. Boleh dong, tapi kata-kata Mas Ulin. Jangan nyontek ya. Enggak nyontek dong. Ya, ayo. Kata-kata dari lubuk hati mungkin mau disampaikan motivasi. Ke kamera coba Mas Ulin. Okay. Nah, mantap. Kayak Mas Ulin teguh jadi ini ya. Langsung ya. Boleh. Waktu itu nggak terbatas. Hari ini itu masih ada hari depan. Masih ada hari depannya lagi. Jadi jangan sampai kita udah lemah di hari ini, di hari depannya lagi. Karena ketika kita lemah terus menerus, yang terjadi adalah kita akan capek dengan sendirinya. Kita harus bangkit, ngelewatin ini semua dengan cara kita sendiri. Karena orang melewati masanya, melewati kesusahannya, melewati downnya, itu punya cara mereka masing-masing. Terus semangat, gak boleh patah, dan keep going on apapun yang terjadi di hidup kita. Ya. Tuh. Dah, motivasinya. Sudah. Itu teman-teman motivasi dan tips serta pengalaman dari Mas Ulin. Kita plus dulu dong. Hebat banget kan. Oh ya teman-teman, podcastnya cukup sampai sini ya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap stay tune terus di Hello Podcast. Jangan lupa untuk share, subscribe, sama like juga dan komen, oke? Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.